Sip. Apa tadi dia bilang? Nama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana sebagai coaching dan Ibu Siti Naisya sebagai coach saya malam ini. Oke. Assalamualaikum, hai Ibu Naisya, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya malam ini. Ya, kurang lebih 15 menit kita akan berbincang-bincang ya. Jadi apa nih yang mau kita omongin malam ini pada sebenarnya, Bu? Saya sebenarnya ini Bu, banyak hal yang ingin saya sampaikan. Wah, kelihatannya Eh, benar-benar banyak. iya, karena saya sudah tidak tahu ini membawa cerita ke siapa, karena ya menurut saya masalah ini menjadi sangat sensitif untuk dibagi, terutama ke teman-teman yang saya tidak tahu secara pasti keberpihakannya. Ya, Makanya saya kadang-kadang pilih diam, tapi terasa semakin sesak rasanya kalau cuma ditanggung sendiri. ya. Terima kasih karena Ibu sudah mempercayai untuk berbicara dengan saya. Jadi sebenarnya masalahnya apa? Sebelum saya cerita, sebenarnya pilihan bercerita ke ibu itu lebih karena pertimbangan. Sejauh ini saya amati dan perhatikan ibu itu punya dedikasi dan komitmen yang cukup baik, terutama dalam hal perbaikan iklim di sekolah. Dan saya yakin ibu juga memiliki pandangan yang jauh lebih objektif dibanding teman-teman yang lain. Jadi begini sebenarnya Bu, Ya, saya itu uh, merasa entar saya tidak tahu apakah saya secara pribadi atau perasaan saya yang berlebih, tetapi beberapa indikasi rasanya semakin menguatkan perasaan saya bahwa sepertinya pimpinan itu kurang apresiatif dengan saya. Bukan hanya kurang apresiatif, tapi sepertinya kurang memberi ruang kepada saya untuk melakukan sesuatu ataupun berbuat di sekolah ini. Begitu perasaan saya. oke. Jadi yang kita mau ngomongin malam ini adalah kurangnya apresiatif dari kepala sekolah ya. Ya, Oke. Jadi pada dasarnya intinya kita maunya kepala sekolah itu seperti apa? ya seperti yang saya bilang tadi, perasaan ini saya sudah coba untuk ukur-ukur. Jangan-jangan saya yang terlalu berlebihan, tapi beberapa indikasi itu, misalnya beberapa kali saya mencoba untuk memberi saran masukan baik lewat rapat formal maupun pertemuan personal dengan atasan. Hampir semua saran atau masukan yang saya sampaikan yang pada dasarnya adalah kepentingan perbaikan sekolah itu disanggah mentah-mentah, bahkan terkesan sangat anarkis. Makanya saya kadang berpikir sebenarnya ada hal apa sesungguhnya antara saya dan kepala sekolah, atau apa apa yang dalam pikiran kepala sekolah sesungguhnya tentang saya. Jadi oke, jadi saya yang menangkapnya adalah permasalahan dengan kepala sekolah ibu di sekolah. Jadi Iya, kurangnya apresiasi beliau ke ibu dan juga sekaligus ada ya kecurigaan ibu ya sentimentalnya ke ibu gitu. Tapi sejauh ini pernahkah beliau memberikan apresiasi yang ya maksudnya yang ibu merasa memang tidak pernah, tapi di cara lain mungkin beliau memiliki apresiasi yang lain. ke saya Ya, maksudnya. Ya kalau secara personal misalnya dengan menyebut nama
atau memposisikan saya dalam situasi tertentu sebagai orang yang pantas untuk ditimbang dan lain sebagainya. Saya tidak pernah merasakan itu. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, di tempat-tempat formal sekalipun, di rapat atau kita bertemu lebih dari satu orang di luar kelas misalnya, itu nyata sepertinya kepala sekolah menutup diri dari seluruh gagasan-gagasan yang saya sampaikan. Oke. Jadi ibu sama sekali tidak pernah merasa dapat apresiasi. Ya. Jadi pada dasarnya dari pengamatan ibu itu Kepsek seperti apa yang ibu inginkan? Iya, saya berharapnya karena saya sadari setiap orang itu punya performa dan visi berbeda. Ya. Antara saya dengan beliau mungkin banyak perbedaan, tetapi sebagai apa namanya, uh, person atau antar bawahan dan pimpinan yang hidup dalam satu lembaga, idealnya saya berharap meskipun kita berbeda, tapi ruang komunikasi secara sehat itu tetap dibuka. Karena kalau ruang komunikasi itu terbuka, maka sangat mungkin saya bisa memahami dan mengetahui apa yang menjadi kehendak dan keinginannya. Ya. Sejauh ini kan tidak. Ketika saya mengusulkan sesuatu, kalau tidak dialihkan ke pembicaraan lain, biasanya langsung disanggah, yaitu tidak jadi prioritas di sekolah atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Oke. Jadi kedekatan ibu dengan Kepsek ini berarti agak renggang ya selama ini. Iya. Jadi ya, sejauh ini hal apa yang sudah ibu lakukan untuk beliau berubah? Adakah sesuatu yang sudah ibu perbuat agar beliau ya merubah sifat yang ibu bilang tadi yang tidak sebenarnya tidak bagus dan yang ibu harapkan dari beliau? Hal-hal apa yang sudah ibu lakukan? Kalau soal renggang, kalau secara fisik enggak kelihatan karena saya masih bisa berbaur dengan teman-teman yang lain dengan beliau. Tetapi di luar itu saya pun sepertinya punya asumsi teman-teman lain pun di luar saya dan beliau itu bisa membaca bahwa saya ini sepertinya diposisikan tidak sehat oleh kepala sekolah. Sudah ada beberapa hal yang saya coba lakukan, meskipun beberapa hal ini sejauh evaluasi saya terasa belum produktif untuk perubahan itu. Antara lain, kalau di rapat biasanya saya vokal untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang saya anggap baik, konstruktif untuk sekolah. Itu sudah mulai saya kurang-kurangi dengan pengharapan beliau kemudian tidak melihat saya sebagai orang yang sok-sokan begitu. Nah, kemudian yang kedua, secara persuasif saya juga berupaya untuk membangun komunikasi personal dengan beliau. Tapi sejauh ini saya lakukan, sikapnya memang masih terkesan sangat tertutup. Jadi kalaupun saya masuk di ruangannya berharap bisa berbincang santai tanpa ada tema-tema formal, beliau lalu langsung mendesain pembicaraan menjadi formal. Ibu butuh apa? Jadinya tetap terasa hambar. Jadi pada dasarnya apa yang ibu lakukan itu tidak berefek. Nyaris tak berefek rasanya. Berarti apa yang ibu lakukan selama ini itu sama sekali tidak mempengaruhi kedekatan ibu dengan beliau, tidak memperbaiki pada dasarnya ya. Selanjutnya itu, pernahkah ibu berpikir ibu berubah ke dia, mengikuti kemauan dia dengan seperti itu,
akan merubah pandangan beliau ke ibu? Iya, saya pernah memikirkan itu. Saya pernah berpikir bahwa idealnya tipe pimpinan yang seperti ini harus diikut maunya. Nah, di sini letak problemnya lagi yang saya rasakan, yang saya hadapi, karena eh, mau apa yang mau diikut itu yang saya tidak tahu. Apa yang menjadi visi dan kemauan pimpinan? Karena yang terbaca menurut saya adalah pimpinan ini apatis, tidak mau pusing, dan nyaris tidak memiliki gagasan-gagasan terkait dengan pengembangan sekolah. Jadi kalau mau diikut maunya, mau yang mana yang mau diikut, karena sepertinya tidak ada maunya. Oke, jadi saya sudah menangkap berarti memang kepala sekolah ibu sama sekali tidak ada ya keinginan untuk berubah, dan juga ya cueknya itu tadi. Tapi saya melihat di sekolah ibu itu prestasinya luar biasa, dan juga ini termasuk dari dedikasi ibu di sekolah. Jadi bagaimana cara ibu untuk mempertahankan dedikasi ibu di sekolah dengan kondisi yang seperti ini yang ibu alami selama ini? Iya. Eh, Persoalannya kepala sekolah. Nah, maksud saya sikapnya kepala sekolah itu masih tetap saya jadikan sebagai bagian dari poin tantangan. Tidak bisa kemudian saya naifkan, karena menurut saya eh, komunitas sekolah yang baik adalah komunitas yang seluruh elemen itu, terutama pimpinan, itu juga bisa berkolaborasi secara aktif. Ya, saya setuju dengan ibu itu. Iya. Nah, soal uh, pandangan ibu tentang kesan bahwa sekolah saya ini terhitung cukup baik, Ya. berdedikasi guru-gurunya. Nah, inilah bagian dari upaya yang saya lakukan. Prinsip saya, kalau mungkin saya secara personal, secara pribadi, per satu orang saya tidak bisa mempengaruhi kebijakan dan apresiasi kepala sekolah karena faktor saya secara pribadi, mungkin begitu. Ya. Nah, untuk menarik perhatian kepala sekolah, pertimbangan saya mungkin kalau teman-teman di kita yang bawahan ini bergerak dalam jumlah yang cukup banyak, mungkin itu bisa mempengaruhi perhatian beliau. Makanya saya mencoba untuk membangun relasi yang jauh lebih akrab, dan menggarap kegiatan-kegiatan bersama rekan-rekan sejawat, meskipun tanpa legalitas dukungan dari pimpinan. Selama menurut saya aktivitas yang kita garap itu tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan sekolah secara umum, seperti itu. Saya sangat mengapresiasi dengan keinginan ibu untuk berbuat tanpa ya adanya dukungan penuh dari kepala sekolah, dan juga keinginan ibu untuk mengajak teman rekan-rekan sejawat. Dan dari apa yang ibu jelaskan tadi, perencanaan apa yang akan ibu lakukan untuk menggait rekan-rekan sejawat ini ke depannya, dan apakah itu benar-benar akan membuat ya pengaruh yang lebih besar lagi ke depannya ke ibu? Untuk hal itu saya percaya bahwa setiap usaha yang diniatkan untuk kebaikan itu pasti akan memberi dampak, meskipun mungkin prosesnya tidak instan. Uh, Ya, hal pertama yang saya lakukan adalah tentu memetakan potensi rekan-rekan sejawat. Ya, pemetaan ini tentu saya lakukan boleh jadi disertai dengan pengukuran subjektif saya. Ya, jadi saya mengkelompokkan teman-teman yang potensial untuk digarap dan diajak berkolaborasi secara prioritas
karena kalau mau menggarap sekaligus ada memang mental teman-teman yang susah diajak, yang susah uh, disertakan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Terlebih mereka kadang berdalih ini kan bukan perintahnya kepala sekolah. Jadi untuk teman-teman yang demikian bukan dalam prinsip saya bukan diabaikan tetapi ditunda dengan alasan kalau diprioritaskan untuk digarap sangat mengganggu uh, pengharapan kita untuk melakukan perubahan dalam waktu yang lebih cepat dan lebih berefek. Jadi seperti itu perencanaan saya dan ini juga sudah mulai saya lakukan. Sepertinya sudah terseleksi secara alami rekan-rekan yang memiliki visi perubahan di sekolah. Ya. Jadi dari perencanaan Ibu semoga ya berjalan lancar. Dan dari perencanaan tersebut Ibu berharap Kepsek ini dari level 1 sampai 10 berharapnya dia berubah ke level berapa? Dari yang sekarang ya Ibu targetnya level berapa? Kalau 10 ya mungkin jauh gitu ya. Iya. Untuk saat ini dari kondisi awal yang mulai saya lakukan, kalau mau ditahapkan seperti itu, saya kalau misalnya goalnya adalah level 10, maka di saat ini kita masih berada di level 3-4 begitu. Dan capaian ini menurut saya adalah capaian yang bukan semata karena dedikasi saya, tetapi juga topangan energi yang muncul dari rekan-rekan yang sudah ikut berkolaborasi seperti itu. Tapi meskipun capaian ini masih sangat nihil, sekali lagi saya berupaya menguatkan keyakinan dan menjagai komitmennya teman-teman yang sudah memiliki visi baik untuk terus bergerak pelan-pelan, karena kalau bukan kita dan bukan sekarang, kapan lagi kita melakukan perubahan-perubahan itu. Oke. Dari cerita Ibu saya berharap banyak semua masalah ini bisa terselesaikan dengan perencanaan Ibu yang sangat matang ini, dan saya benar-benar apresiasi sekali dengan dedikasi Ibu yang besar dengan persoalannya besar ini, karena Ibu persoalannya dengan kepala sekolah yang merupakan pemangku kepentingan di sekolah, dan Ibu masih memiliki dedikasi yang tinggi dan benar-benar menunjukkan itu di sekolah Ibu. Ya, terima kasih Ibu untuk malam ini. Iya, saya juga terima kasih banyak sudah ini Ibu, karena meskipun pertemuan dan percakapan ini singkat, tapi saya jujur sangat merasakan ada tambahan energi baru setelah melepas cerita ini. Terima kasih juga Ibu, karena Ibu sudah mau berbagi keluh kesah Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.